Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Mudi selaku Direktur Mudi Santosa Training and Consulting, eh, narasumber kita Pak Fardon, fungsional PBJ Alumni WD fungsional pengadaan barang jasa dari Kota Batu, Bapak Ibu peserta Zoom MSTC. Seperti biasa kita melaksanakan Zoom meeting ini belajar dan diskusi bersama terkait dengan pengadaan barang jasa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 jam 14 atau jam 2 sampai dengan selesai. Materi kita pada hari ini adalah problem dan solusi e-publishing versi 6. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah, diberikan kemudahan, kelancaran, dan semua kita semua yang ada di sini menjadi umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Ikan lele, ikan belida dimasak dimasak pindang bersama ikan patin. Selamat merayakan Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Duduk santai di pantai Pangandaran, istirahat sebentar, nikmati pemandangan. Walaupun adanya efisiensi anggaran, tetap semangat jalani pekerjaan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini seperti biasa, kami ingin menyampaikan tata cara pelaksanaan Jumat hari ini. Yang pertama yaitu peserta mengikuti kegiatan pada hari ini sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kemudian narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik tombol raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau fast test yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai bentuk bukti kehadiran mengikuti kegiatan MSTC. Terakhir, peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan Zoom pada hari ini. Baik Bapak Ibu, susunan acara kita pada hari ini yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab, dilanjut dengan closing statement dan penutup. Bapak Ibu, peserta Zoom meeting MSCJ pada hari ini, baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara Zoom meeting MSCJ hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Pak Fardon. Beliau adalah fungsional PBJ dari Kota Batu. Beliau juga salah satu pengadaan, praktisi pengadaan terkait dengan barang dan jasa ini. Semoga materi-materi kita atau pemasaran kita bisa terjawab dengan adanya materi pada hari ini. Memang kita akuin versi ini adalah versi yang terbaru, pengganti versi 5 kemarin, yang tentunya kita kemarin baru mempelajari versi 5 dan baru mulai menguasai versi 5, ternyata keluar lagi versi terbaru. Nah, dengan kekurangan dan kelebihan versi 6 ini, tentunya ini jadi permasalahan di setiap kementerian, bahkan di pemerintah daerah. Seperti kami ini daerah-daerah kepulauan.
Nah, ini mungkin nanti kita bahas bersama apa sih permasalahannya dan juga solusi yang harus kita ambil. Baik, Bapak Ibu, pergi ke pasar membeli serbet, serbet dibeli untuk membuang kotoran. Walaupun pengadaan kita semakin ribet, tetap jalani pekerjaan sesuai dengan aturan. Yang perlu kita tetapkan adalah kata Pak Muji, 5L plus matamu. Baik Bapak Ibu, kami persilakan narasumber kita Pak Madon untuk menyampaikan materinya ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Pak Nasir selaku moderator. Untuk pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Hari ini kami diberi amanat oleh Pak Muji Santoso untuk menyampaikan sharing terkait problem dan solusi Purchasing katalog versi 6. Tentunya Bapak Ibu juga sudah menggunakan katalog versi 6. Mungkin permasalahan yang dialami Bapak Ibu juga pernah kita alami, pernah saya alami untuk kita sharing. Atau nanti mungkin jadi ada permasalahan yang belum belum pernah kita alami di tapi dialami oleh Bapak Ibu, nanti kita juga bisa saling sharing. Ya, tadi yang disampaikan saya Fardon Murdiantoro, merupakan pengelola PBJ Alim Muda di Seda Kota Batu, sudah memiliki kompetensi Alimadya, sertifikat kompetensi Alimadya level 4. Sekilas beberapa riwayat narasumber dan yang pernah saya lakukan, yang sering juga dengan Pak Muji Santoso. Dan ada juga riwayat penghargaan, pernah jadi peringkat 1 ASN Inspiratif, juga ASN Inovator, juga pernah waktu di Klabin peringkat 1. Dan untuk pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa memang udah lama kita di Pokja ataupun di UKBBJ. Ya, Bapak Ibu, terkait katalog versi 6 ini sudah Presiden Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa itu untuk mewujudkan cita pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Nah, kata kuncinya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Karena selama ini pengadaan itu mindset dari orang-orang ataupun dari para masyarakat itu dianggap apa ya? Dianggap mesti ordal gitulah. Kan pakai ordal gitu. Mungkin di katalog versi 6 itu karena sudah efektif. Apa itu Bapak Ibu sudah transparan, jadi sudah nggak ada lah namanya namanya ordal gitu. Untuk dasar hukum, di kita yang terbaru pakai Perpres 46 tahun 2025. Ini bukan Perpres yang baru, merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Biasa kalau ada regulasi baru pasti ada perdebatan ataupun ada apa Bapak Ibu, ada saling dalam artian interpretasinya masih berbeda-beda. Alhamdulillah kalau kita pakai Perpres 46 ini kan banyak kata wajib, Pak. Dalam artian di situ pelaksanaan ikut casing di pasal 50 wajib. Nah, terus bisa tidak wajib, bisa menjadi. Kalau dulu kan dalam artian masih diutamakan apa Ibu. Dengan adanya wajib ini katalog versi 6 kan beda dengan katalog versi 5. Kalau katalog versi 5 kan mulai apa Bapak Ibu cuman sampai serah terima. Nah, katalog versi 6, nah ini juga sampai dengan pembayaran. Jadi wajib di sini itu juga wajib sampai dengan pembayaran. Nah, dalam artian seperti itu. Dan apabila pengecualian kewajiban itu kalau ada berdasarkan penilaian dari PPK. Dan juga ada konsultan yang terbaru di versi 6. Tapi dalam hal ini sampai dengan saat ini masih belum ada kategori yang terkait dengan jasa konsultan, baik perorangan maupun badan usaha. Ya, Bapak Ibu, itu sebetulnya di pusat bantuan itu sudah ada beberapa yang terkait permasalahan dan solusinya. Ya, kayak di seputar manajemen akun terpusat,
Nah, ini itu kan kalau bagaimana cara menghubungi pusat bantuan, tentunya Bapak Ibu sudah tahu melalui WhatsApp ataupun melalui email. Dari buat tiket itu biasanya ditindaklanjuti bisa juga melalui buat tiket ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin ini bagaimana proses pengaturan kata sandi itu Bapak Ibu bisa klik lupa kata sandi. Ini mungkin sudah banyak yang tahu ya Bapak Ibu terkait lalu masukkan email nanti bisa diulang melalui di email tersebut lah Bapak Ibu. Kemudian proses apa saja yang dilalui akan dilalui dalam manajemen akun terpusat. Ini juga mesti Bapak Ibu sudah paham terkait hal tersebut. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut lah. Bisa diklik dalam artian proses apa saja yang bisa dilalui oleh akun terpusat. Jadi melalui manajemen akun terpusat dan sistem pendukung yaitu registrasi dan verifikasi identitas digital dan registrasi verifikasi profil. Jadi kalau identitas digital ini adalah apa Bapak Ibu? Melekat pada diri sendiri. Jadi Bapak Ibu pindah kemanapun itu tetap pakai, nggak usah perlu lagi verifikasi wajah dalam artian seperti itu. Cuman akses untuk menjadi apa Bapak Ibu, menjadi PP atau PPK-nya yang perlu diperbarui. Kemudian terkait registrasi dan verifikasi identitas digital, apa aja yang biasanya menjadi apa Bapak Ibu permasalahan, apa yang harus dilakukan jika pengguna tidak dapat menerima email verifikasi dan proses registrasi dan verifikasi identitas digital. Itu jika pengguna tidak menerima email verifikasi, maka pengguna dapat menghubungi pusat bantuan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Memang semuanya kata kuncinya itu ke pusat bantuan, Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam artian di luar kendali kita, Bapak Ibu. Apa saja yang dilakukan dalam proses registrasi dan verifikasi identitas digital? Pada tahapan registrasi dan verifikasi digital, pengguna akan melakukan registrasi terhadap manajemen akun SPSE, diminta memasukkan beberapa username, email. Selain itu, pengguna juga melakukan proses verifikasi nomor HP. Pada tahap ini, sebagai proses registrasi dan verifikasi identitas digital. Nomor HP ini adalah nomor HP yang untuk mendapatkan OTP. Mungkin di tahap ini Bapak Ibu sudah melakukan semua ya terkait registrasi dan verifikasi. Mungkin kita lanjut ke seputar manajemen seputar produk ya Bapak Ibu di pencarian produk katalog. Apakah pencarian produk di katalog versi 6 berdasarkan dengan pencarian produk lokal, sektoral, dan nasional? Sudah dapat Bapak Ibu sudah ketahui bahwa memang sekarang sudah tidak ada lagi produk lokal, sektoral maupun nasional. Jadi dapat melakukan pencarian melalui kategori, koleksi, dan fitur search bar. Jadi sudah tidak ada lagi di versi 6 ini terkait pencarian berdasarkan lokal, sektoral, ataupun nasional. Jadi berdasarkan kategori. Kategorinya ada apa aja Bapak Ibu? Kategorinya ada barang, digital, dan jasa. Di situ apa barang atau produk yang dicari tidak dapat ditemukan. Nah, itu ada kemungkinan barang tersebut tidak lulus kurasi atau Bapak Ibu itu juga tidak bisa tayang atau juga Bapak Ibu untuk kata kuncinya lebih didetilkan untuk apa Bapak Ibu mencari produk yang dibutuhkan. Apa itu produk TKDN? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri. Mungkin hal-hal seperti ini bukan menjadi permasalahan di Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke detail produk.
Ba- Bagaimana apakah produk dalam negeri PDN itu bersertifikasi? Nah, di situ untuk beberapa PDN sudah bersertifikasi nasional. Dalam hal ini PPK PP dapat melihat keaslian data dengan cara menavigasikan ke dalam detail produk. Yang dimaksud ini adalah sertifikat TKDN, nah, kalau produk dalam negeri ataupun SNI. SNI itu juga bagian dari yang dikurasi produk oleh tim dari pengelola LKPP, Bapak Ibu. Apa itu TKDN plus BMP? Ini juga TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang jasa serta gabungan barang jasa. BMP adalah bobot manfaat perusahaan. Jadi disortir di koleksinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah koleksi dari koleksi PDN ya. Ya itu Bapak. Kita lanjut seputar surat pesanan Bapak Ibu. Adakah kendala di pembuatan pesanan bagi Bapak Ibu? Bagaimana cara menghapus produk pada keranjang belanja? Untuk dapat melakukan penghapusan terkait barang pada keranjang belanja, Bapak Ibu bisa klik logo trash scan ini loh, untuk buang ke sampah gitu. Dalam artian itu bisa dilakukan untuk menghapus pada keranjang belanja. Apa itu harga zonasi? Itu kadang Bapak Ibu mungkin dikasih link ya sama penyedia ataupun penawaran produk, ternyata kok diklik nggak bisa. Nah itu bisa jadi penyedia menawarkannya itu di luar zonasi harga tersebut. Kemarin kita juga ada yang waktu itu beras, beras apa itu Bapak Ibu? Beras untuk cadangan pangan yang B, ke mana? Ada regulasinya ke Bulog. Ternyata diklik nggak bisa. Ternyata harga zonasinya dia nggak mencakup wilayah yang a- di tempat kita untuk beli gitu ya. Dalam artian misalkan kita belinya di Jawa Timur, ternyata nggak di harga zonasi yang ditawarkan oleh penyedia nggak ngeklik di Jawa Timurnya. Jadi nggak bisa di apa Bapak Ibu, nggak bisa diklik beli gitu dalam artian. Apakah saya dapat memesan barang secara pre-order? PPK dan PP dapat memesan barang secara pre-order dengan memilih produk yang memiliki tag pre-order. Jadi setelah memilih, silakan menyesuaikan waktu pengiriman produk serta berkomunikasi dengan penyedia terkait kesediaan dan kesanggupan penyedia terkait waktu pengiriman produk yang ditawarkan. Apa itu harga grosir? Nah, harga grosir juga ada yang ditawar oleh penyedia, Bapak Ibu. Jadi ada pilihan harga yang apa untuk yang harga grosir. Jadi minimal pembelian berapa banyak bisa hargai beda itu bisa, Bapak Ibu. Itu tergantung apa dari sisi penyedianya akan menerapkan harga grosir. Apakah PP dapat melakukan komunikasi melalui chat dengan penyedia? Ya, Bapak Ibu. Jadi di menu di input casing itu ada chat dengan penyedia. Jadi untuk tanya-tanya detail produk itu bisa dilakukan chat di situ dulu. Dalam artian nanti kalau misalkan kita butuh spek seperti apa, tambahan yang sudah ditayangkan kita bisa melalui chat dengan penyedia. Dan chat dengan penyedia ini akan terekam Bapak Ibu. Jadi bisa apa? Bisa menjadikan bukti. Karena kan pada prinsipnya kalau spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia itu kan tidak bisa diganti ya. Tidak bisa diganti dalam artian kayak Bapak Ibu beli di marketplace, kalau misalkan beli produk A, ya produk A itu yang akan datang. Kalau mau dirubah menjadi produk B kan tidak bisa. Nah, ada tambahan-tambahan fitur pun juga nggak bisa. Tapi kalau dicek dulu, nanti penyediaannya bisa ngakomodir, bisa ditayangkan beserta screenshot apa dari chat itu nanti bisa menjadikan data dukung kita untuk pelaksanaan pekerjaan.
apakah itu PPNBM, itu pajak penjualan atas barang mewah, itu juga berdasarkan produk yang dibeli. Jadi kalau PPNBM terus PPN itu mulai dari awal tayang sudah, kalau memang dikenakan itu sudah muncul Bapak Ibu. Mungkin terkait negosiasi pesanan, apakah negosiasi wajib dilakukan? Iya Bapak Ibu ya, negosiasi memang wajib dilakukan baik semua harga kepada penyedia seperti harga produk, harga layanan tambahan, harga ongkos kirim. Setelah melakukan negosiasi pertama, maka untuk negosiasi selanjutnya tidak perlu mengisi semua kolom penawaran harga yang dinegosiasikan. Ya, jadi negosiasi tidak dapat dilakukan pada harga dasar ongkos kirim jika pembeli memilih opsi kurir pengiriman 3PL. Tapi pengiriman yang ini masih sampai saat ini masih belum diakomodir. Jadi sampai saat ini masih kurirnya kurir pakai kurir penyedia. Apa saja komponen yang dapat dinegosiasikan dalam negosiasi katalog elektronik versi 6? Komponen yang dapat dinegosiasikan kepada pihak penyedia adalah harga dasar produk, harga dasar layanan tambahan produk, harga dasar ongkos kirim, pengiriman dari kurir penyedia. Jadi kalau kurir 3PL tadi kan nggak bisa dinego. Tapi kalau kurir penyedia bisa dilakukan negosiasi. Bagaimana jika penyedia barang tidak ingin dinegosiasi? Itu bisa kok dari apa? Dari penyedia nanti akan tolak negosiasi. Kemudian kalau sudah diajukan ternyata ditolak oleh penyedia, PP tinggal mau melanjutkan atau mau membatalkan. Jadi kalau yang di versi 5 kan masih dulu bolak-balik gitu kan. Dinego kembali lagi, terus dinego lagi. Nah kalau ini misalkan mau kembali ke harga semula, penyedia langsung tolak gitu langsung kembali ke harga semula. Tapi kalau penyedia mau ajukan harga baru juga bisa dari harga yang awal itu juga bisa, tapi enggak ditolak Bapak Ibu, tapi ajukan harga baru. Apakah negosiasi yang sedang berlangsung dapat dibatalkan ya Bapak Ibu? Jadi tahap negosiasi antara PPK dan PP dan penyedia dapat dibatalkan dengan cara memilih opsi batalkan nego pada pesanan yang ingin dibatalkan. Jadi selama masih belum apa Bapak Ibu, belum dilakukan surat pesanan, itu masih bisa negosiasi dibatalkan. Apakah pengguna bisa melakukan negosiasi lebih dari satu pesanan secara bersamaan? PPK maupun PP dapat melakukan negosiasi lebih dari satu pesanan karena proses negosiasi terikat pada pesanan. Dalam hal ini proses negosiasi bergantung pada jumlah pesanan yang dilakukan. Mungkin pengertiannya adalah beli berapa produk ya langsung negonya bisa langsung secara bersamaan, Bapak Ibu. Karena nggak mengikat apa harus satu selesai dulu itu tidak. Apakah bisa dilakukan persetujuan negosiasi jika pesanan sudah dibatalkan? Jika pesanan sudah dibatalkan oleh penyedia, maka PPAPK dapat mengulang proses transaksi kembali. Namun perlu dikomunikasikan kembali kepada penyedia apakah produk dapat dibeli. Jika yang melakukan pembatalan adalah PPK atau PP, maka status negosiasi yang sudah dibatalkan tidak dapat dilanjutkan karena PP atau PPK dapat mengulang kembali proses pembelian produk. Nah, ini untuk pembuatan mini kompetisi ya, Bapak Ibu ada yang biasanya ada ini apa perbedaan antara mini kompetisi itemis dan non itemis?
Jadi mini kompetisi ITMS adalah jenis paket kompetisi yang tidak mewajibkan suatu penyedia menawar seluruh item pekerjaan dalam suatu paket kompetisi. Sedangkan mini kompetisi non-ITMS adalah jenis paket kompetisi yang mewajibkan penyedia untuk melakukan penawaran untuk seluruh jenis item pekerjaan dalam satu paket kompetisi. Tapi untuk yang rilis, kalau rilis saya ngeceknya per minggu kemarin, itu masih yang non-itemized masih belum bisa. Tapi kalau di akun latihan sudah bisa, tapi di akun yang dirilis real itu masih belum bisa yang non-itemized. Jadi masih hitam, belum bisa apa Bapak Ibu, belum bisa dipilih. Jadi kalau di yang mini kompetisi itemized ini juga perlu apa Bapak Ibu? Ternyata perlu banyak apa evaluasi dari kita walaupun sudah pakai sistem itu ternyata produk yang spesifikasi yang kita kita tetapkan itu sama penyedia di copy paste gitu loh. Speknya di copy paste, tapi produk yang ditawarkan itu beda dengan speknya. Jadi kita harus lebih detail untuk evaluasi satu persatu. Dalam artian memang apa ya kayak tender lah. Dalam artian ada evaluasi speknya. Karena kalau sama tapi produk yang tayang itu ternyata bukan itu speknya seharusnya gitu loh. Nah, itu yang perlu lebih teliti. Terus juga ketika masih dalam proses kurasi, itu juga bagaimana apa Bapak Ibu perlakuannya. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas terkait evaluasi di mini kompetisi Bapak Ibu. Siapa yang membuat paket kompetisi, yaitu bisa PP ataupun PPK, tergantung nilainya. Jadi walaupun di bawah 200 juta, itu bisa dilakukan mini kompetisi ya Bapak Ibu. Dalam artian tidak harus di atas 200 juta. Nanti akhirnya juga Pokja juga bisa melakukan mini kompetisi. Tapi sampai dengan saat ini akun Pokja juga belum tersedia di sistem katalog versi 6. Apa perbedaan kompetisi versi 5 dengan versi 6? Secara garis besar, proses kompetisinya tidak jauh berbeda ya Pak Bu. Tapi di versi 6 sudah terintegrasi dengan pembayaran dan di versi 6 ini juga untuk yang saat ini itu juga nggak tidak mengupload dokumen mini kompetisi seperti halnya di versi 5. Jadi nggak ada menu upload dokumen mini kompetisi versi 5. Mungkin kalau kabarnya untuk yang konstruksi itu ada di apa Bapak Ibu untuk mengupload dokumen mini kompetisinya. Ini terkait pembelian pesanan, bagaimana cara melakukan pembuatan surat pesanan. Nah, itu sudah otomatis ya Bapak Ibu. Jadi kalau negosiasi sudah dilakukan, BPK dapat melanjutkan pembahasan pembuatan pesanan kepada penyedia. Jadi kalau negosiasi belum selesai, belum disepakati juga sistem nggak akan jalan untuk membuat pesanan. Dan jadi kalau PP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PPK untuk dapat melanjutkan proses pesanan. Selanjutnya PPK bisa memasuki halaman surat pesanan. Jadi kalau kita sudah pakai sistem ini sebetulnya sistem ini mengakomodir regulasi ya, jadi Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita langsung melompat kalau SOP-nya belum dijalankan. Jadi harapan kita untuk karena manusia kadang kan juga ada khilaf lah. Tapi kalau sudah pakai sistem itu kan sudah kalau belum sepakat nggak mungkin kan bisa membuat surat pesanan. Gitu. Tapi kalau manual kan ya bisa jadi surat pesanannya terbit dulu baru dilakukan negosiasi. Apakah pembelian produk wajib menggunakan katalog e-materai dan lain-lain? Iya, Bapak Ibu. Itu juga wajib menggunakan e-materai. E-materainya ketika transaksi di atas 5 juta. Jadi kalau nominal pesanan paling banyak 5 juta, cuman cukup TTE aja. Dan ini juga
pembeli ataupun penyedia juga nggak perlu khawatir dalam artian ini nanti pakai materai atau tidak gitu ya. Itu sudah diakomodir oleh sistem. Ketika di bawah 5 juta nggak akan muncul beli materai di akun penyedia. Tapi kalau di atas 5 juta nanti ada kebutuhan tanda tangan sama kebutuhan e-materai. Kalau penyedia belum memiliki e-materai ataupun belum memiliki tanda tangan itu juga proses surat pesanannya juga tidak bisa ditandatangani. Ini jadi sudah di apa Bapak Ibu diakomodir oleh sistem. Bapak Ibu sudah nggak perlu khawatir ini pakai materai atau tidak. Itu juga walaupun sudah tahu kalau di atas 5 juta, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir apa Bapak Ibu itu kena materai atau tidak. Sudah diakomodir sistem. Siapa pihak yang menanggung biaya tanda tangan elektronik dan materai itu adalah dari sisi penyedia Bapak Ibu. Jadi kalau pakai akun PPK itu kan cuman pakai BSRI ya, jadi tanda tangannya juga nggak kena biaya. Tapi kalau penyedia itu kena biaya. Harga tanda materainya 10.200 sekian. Untuk tanda tangan elektroniknya itu biayanya 3.100 sekian gitu per tanda tangan itu. Tidak bisa menandatangani surat pesanan. Itu biasanya karena apa Bapak Ibu? Itu kadang PPK yang memasukkan itu akun titiknya tidak sesuai dengan NIK yang didaftarkan pada akun PPN. Nah itu yang di awal ya. Itu dalam artian NIK-nya kalau keliru itu otomatis nggak bisa dicek dulu. NIK yang keliru di akun katalog ataukah NIK yang keliru di akun BSRI di Dinas Kominfo ya biasanya. Tapi kebiasaan pernah yang kita alami itu ternyata yang keliru adalah NIK-nya waktu daftar di katalog itu Bapak Ibu. Jadi kan ada verifikasi wajah waktu pendaftaran akun PPK yang KTP, yang KTP upload upload KTP itu kan biasanya kan langsung muncul nicknya itu ah. Nah itu jangan asal percaya Bapak Ibu yang dihasilkan oleh sistem itu dicek dulu benaran nicknya itu. Nicknya kalau sudah benar angkanya biasa selisih atau apa itu kalau salah bisa direvisi dulu langsung dirubah di penginputan nomor nick. Kalau sudah pasti benar baru di approve gitu ya Bapak Ibu. Itu pernah kejadian di kita yang ternyata di BSRI-nya juga nick-nya sudah benar, ternyata nick yang di akun VPN-nya itu yang keliru waktu memasukkan nick. Nah, ini proses ini juga akan kalau sudah terlanjur keliru ya hubungi pusat bantuan agak lama ini untuk proses merubah nick-nya ini Bapak Ibu. Kita lanjut ke adendum pesanan ya Bapak Ibu. Ini ada juga yang dapat diadendum ketika sebentar, jangan ini dulu. Apakah adendum pesanan dapat dilakukan di katalog elektronik ya Pak Ibu? Jadi sesuai dengan keputusan Kepala IKPP nomor 177 tahun 2024, itu yang bisa dilakukan adendum adalah yang pertama adalah perubahan volume atau kuantitas produk, perubahan harga pengiriman kurir penyedia, pergantian ketentuan tambahan dalam surat pesanan, perubahan presentasi pajak PPN ataupun PNBN, pergantian tanggal permintaan tiba, penambahan atau penghapusan layanan tambahan, pergantian penanggung jawab penandatangan dalam surat pesanan. Untuk yang nomor 7 ini juga harus buat tiket dulu ya, adendumnya adendum yang bukan langsung adendum bisa dilakukan ya. Berarti. Jadi yang selain ini, jadi nggak bisa produk A mau diadendum jadi produk B. Itu nggak bisa. Itu sama juga dengan kalau kita beli di marketplace itu kan juga produk A ternyata udah dikirim oh pinginnya jadi produk B di nggak bisa di addendum kalau itu ya memang nggak kalau beli produknya A ya datangnya produk A itu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin kalau ada hal-hal yang addendum yang di luar ini ya itu harus menghubungi ke addendum melalui pusat bantuan ya itu Bapak Ibu. Addendum yang bisa dilakukan setelah
apa Bapak Ibu yang sudah dipesan dalam artian sudah keluar BAST itu PPN saja. Itu yang bisa di luar apa dilakukan adendum setelah BAST. Nah, ini ada addendum yang apa dapat dilakukan di katalog ini yang seperti tadi ya, terkait perubahan volume, terkait perubahan harga, pengiriman perubahan harga pengiriman kurir penyedia ya, bukan harga apa Bapak Ibu, bukan harga produknya yang bisa dilakukan adendum. Ini yang tidak bisa di apa Bapak Ibu, adendum yang tidak bisa diakomodir langsung oleh sistem itu ada melalui adendum melalui pusat bantuan. Jadi ini melakukan permintaan adendum melalui pusat bantuan ya. Nanti dari tim LKPP atau tim resunya akan menyetujui atau tidak gitu lah dalam artian. Tim resu akan memberikan update kepada PPK dan penyedia bahwa surat adendum sudah berhasil diupload dan data pesanan sudah disesuaikan serta mengarahkan PPK atau penyedia untuk melakukan prosesnya secara mandiri, Bapak Ibu. Jadi ini untuk melakukan adendum secara mandiri yang belum terfasilitasi oleh fitur adendum, maka PPK dapat mengajukan permohonan adendum melalui resolusi center ini ya, melalui pusat bantuan ini. Dalam hal ini contohnya adalah pergantian surat yang bertanda tangan surat pesanan. Bagaimana cara melakukan adendum? Itu ada yang dari akun penyedia, ada juga dari akun apa Bapak Ibu, akun PPK. Jadi di sini ada klik ajukan adendum. Ini seputar pembayaran, banyak pertanyaan terkait seputar pembayaran. Bagaimana ini kalau ini sekarang secara kalau dari surat LKPP pertanggal 28 Mei ini semuanya sebetulnya sudah bisa. Jadi tidak ada bank BPD yang belum apa Bapak Ibu yang bisa belum untuk melakukan transaksi. Kapan pembayaran dapat dilakukan? PPK dapat melakukan proses pembayaran setelah PPK melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan berita acara BAST. Ini. Jadi ini juga sudah apa Bapak Ibu? Sudah by sistem. Kalau kita sudah BAST baru bisa milih metode pembayaran, Bapak Ibu. Apakah katalog elektronik menyediakan bukti pembayaran berhasil? Nah, ini juga banyak yang tanya. Untuk saat ini bukti pembayarannya ya baik lewat email ya Bapak Ibu ya. Bisa notifikasi, bisa juga notifikasi melalui email untuk bukti pembayaran telah berhasil. Jadi kalau di akun penyedia, di akun kalau pembayaran berhasil itu belum belum tentu sudah nyampe ke penyedia, tapi kalau pesanan selesai itu sudah pasti penerimaan penyedia sudah berhasil. Nah ini kadang jedanya tidak tentu Kalau SOP-nya kan 1 kali 24 jam dari pembayaran berhasil ini ya. Ini di kita yang pengalaman ada yang sampai seminggu 10 hari itu baru baru apa Bapak Ibu pesanan selesai baru pembayaran ke penyedia berhasil. Nah, hal seperti itu ya kita kita tunggu aja itu pasti anu karena tugas dari bendara hanya sampai pembayaran berhasil. Jadi sampai pesanan selesai itu sudah masuk ke ranahnya dari tim pengelola katalog. Apakah perlu saya lakukan ketika tahap verifikasi dokumen pembayaran ada dokumen yang salah atau tidak sesuai, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kalau ada yang ketidaksesuaian, biasanya terkait nilai PPh atau nilai pajak itu bisa apa Bapak Ibu, bisa ditolak dulu gitu.
Apakah saya dapat mengubah metode pembayaran yang telah dipilih, awalnya LS menjadi UP, itu bisa di akun PPK, atur ulang metode bayar. Asalkan di bendara belum tampilkan kode bayar ya, Pak Ibu. Tapi kalau sudah tampilkan kode bayar itu tidak bisa untuk atur ulang metode bayar. Untuk metode pembayaran LS, nah ini terkait bagaimana ketentuan pemungutan PPh pada metode pembayaran LS. Ya kalau LS kan pakai PMK 59 ya. Ini PPh-nya nginput input sendiri ya Bapak Ibu. Itu sesuai dengan PMK 59. Bisa kena PPh pasal 22 atau 23 atau 26 itu juga input sendiri. Tapi kalau PPN-nya itu mulai dari awal penyedia untuk menayangkan. Biasanya terkendalanya adalah perhitungan PPh yang direkomendasikan oleh sistem itu kalau nilai besar kan direkomendasikan oleh sistem itu selisih Rp1 atau Rp2. Tapi kalau PPh itu sudah apa Bapak Ibu bisa diinput secara mandiri ya. Dalam artian bisa silakan selisih Rp1 ya enggak menurut rekomendasi dari sistem itu juga bisa diinput secara mandiri. Tapi kalau PPN itu karena perhitungan dari katalog itu kadang pembulatannya juga tidak sama ya Pak Ibu. Di katalog PPN-nya misalkan 272 tapi di Korteknya 273 gitu ya. Karena nggak bisa ngerubah di katalog, otomatis bukan otomatis karena nilainya harus sama supaya ngeling itu biasanya dirubah di apa Bapak Ibu di DPP-nya di Korteknya di otak-atik disesuaikan supaya nilai PPN-nya sama. Kalau sudah sama, jadi bisa apa Bapak Ibu, bisa sinkron lah antara yang nanti kode bayar pemungutan pajaknya itu loh sudah sinkron dengan apa Bapak Ibu dengan katalog dan kode bayar. Jadi untuk yang permasalahan yang ada tidak sama dengan di Kortek, perhitungannya terkait pembulatannya ya yang bisa kita yang bisa kewenangan bisa untuk mengotak-atik ya di DPP-nya Kortek supaya nilai PPN-nya sama dari faktur pajaknya itu Bapak Ibu. Jadi kalau LS kan yang melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah dari pihak instansi pemerintah. Dalam hal ini jadi kode bayarnya sudah keluar dari pajak. Siapa yang menerbitkan faktur itu juga dari penyedia, Bapak Ibu. Ini apakah transaksi di bawah 2 juta pada metode pembayaran LS dikenakan PPN, jadi terhadap PKP juga tetap dikenakan PPN, tapi kode bayar yang apa Bapak Ibu, yang tampil di sistem itu tidak belum dikurangi dengan PPN. Jadi penyedia secara mandiri untuk apa Bapak Ibu, untuk menyetorkan PPN-nya. Jadi kayak apa yang di metode LS ini kode bayarnya juga tidak dipungut PPN ketika nilai di bawah 2 juta. Tapi produknya itu ada PPN-nya gitu Bapak Ibu. Tapi dia tetap PPN-nya tidak dipungut instansi pemerintah tapi dipungut oleh penyedia secara mandiri. Ini terkait semua yang LS ya Bapak Ibu. Pemungutan PPh-nya itu pakai PMK 59, jadi nilai dan jenis pajak PPh-nya juga ada pilihan, jadi nggak otomatis oleh sistem. Tapi bisa juga ngupload billing pajak, tapi itu sifatnya opsional, nggak harus upload bukti potong pajak, walaupun di sistem tulisannya mesti unggah bukti potong pajak, ya. Tapi unggahnya itu sunnah, nggak wajib diunggah pun nggak apa-apa, bersifat opsional. Ya, untuk metode pembayaran UP, jadi UP itu untuk maksimal
200 juta ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ketentuan pembayaran pajak di UP, PPh-nya, itu semuanya PPh-nya pakai 0,5. Jadi ini sifatnya sudah final ya Bapak Ibu. Namanya final itu ya nggak ada ketentuan 1 juta, 2 juta, 5 juta atau berapapun, 100.000 pun itu kena PPh final 0,5%, kena PPh pasal 22. Ini juga sudah diakomodir sistem, jadi dari bendara ataupun kan tidak menginput nilai PPh-nya kalau yang UP. Beda dengan yang LS tadi memang menginput nilai PPh-nya karena yang nanti yang mungut adalah instansi pemerintah. Kalau UP yang mungut adalah mitra instansi pemerintah, MIP dalam hal ini Telkom. Jadi nilai PPh-nya semua sudah include gitu Bapak Ibu. Jadi transfernya kode bayar transfer UP itu secara bruto. Jadi nanti yang memungut PPh ataupun kalau ketika ada PPN-nya itu adalah dari pihak lain. Dalam hal ini Telkom ya Bapak Ibu. Apakah penyedia wajib mengunggah faktur pajak? Itu tidak ada menunya kalau untuk metode pembayaran UP. Karena pada versi 6 ini sesuai PMK 58 invoice itu dipersamakan dengan faktur pajak ya Bapak Ibu. Nah ini dokumen tagihan yang diberikan oleh katalog itu ini sehingga penyedia tidak perlu mengunggah faktur pajak untuk transaksi metode pembayaran UP. Siapa yang melakukan pemungutan pajak UP ini adalah sesuai PMK 58 adalah dari pihak mitra instansi pengelola dalam hal ini Telkom. Apa saja jenis pajak yang di untuk UP? Ya ada PPN juga, ada PPh ya Bapak Ibu. Sesuai dengan regulasinya untuk PPN, barang yang kena PPN ya kena PPN. Tapi kalau pajak daerah tidak diakomodir baik melalui LS maupun melalui UP. Jadi pajak daerah dipastikan ke penyedia bahwa harga tersebut sudah termasuk kalau misalkan ada pajak daerah kayak catering, makanan minum rapat atau hotel itu kan tidak kena PPN. Nah. Itu tidak diakomodir baik melalui metode pembayaran UP maupun metode pembayaran LS. Apakah seluruh penyedia memiliki kewajiban untuk menjadi PKP? Jadi tapi tidak wajib ya Bapak Ibu, tidak wajib melakukan pengukuhan PKP ke DJP. Jadi kalau melalui pembayaran UP itu ada PPN-nya tetap kena PPN lah, nilai berapapun ya Bapak Ibu. Tapi tidak wajib untuk mengajukan pengukuhan PKP ke DJP. Dan per tanggal 22 Mei kemarin yang baru dirilis sekitar tanggal 27 Mei ini baik PKP ataupun non PKP bisa dikenakan PPN. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita skip aja ya. Bu. Untuk perpajakan produk, apa jenis barang jasa yang mendapat pengecualian dari pengenaan pajak pertambahan nilai? Jadi ada yang memang tidak kena PPN ya Bapak Ibu. Pengecualian dalam arti pengenaan pajak pertambahan nilai, jasa catering, ini karena mungkin kena pajak daerah, jasa asuransi layanan, asuransi, paket makanan, dalam artian paket buah, sembako, frozen food, ini juga tidak dipungut PPN, ayam segar, cumi segar, daging kambing segar, buah segar, ini juga tidak dipungut PPN, beras tidak dipungut PPN, nilai berapapun ya Bapak Ibu. Ini juga tidak dipungut PPN, bumbu dan bahan masakan, ini juga tidak dipungut PPN, sayuran, buku buku non-stek, buku pendidikan, benih tanaman pangan, benih tanaman hortikultura. Ini juga dari sisi penyedia, pembeli juga harus hati-hati, Bapak Ibu. Dalam artian bisa ngecek ini ya. Kita mau beli
apa paket buah-buahan kok ada PPN-nya ya, ya harus diadendum dulu lah untuk tidak dipungut PPN. Untuk hotel, ruang meeting itu juga nggak kena PPN ya, tidak dipungut PPN. Ternak, benih ternak, pakan ternak. Ini ya nggak usah dihafalkan Bapak Ibu ya. Kalau mau ya bisa dicek di regulasinya atau di pusat bantuan ini sudah ada. Apakah dalam satu invoice bisa mencantumkan kena pajak dan barang tidak kena pajak? Bisa. Jadi pajak kan dihitung berdasarkan produk yang dipilih. Jadi enggak di gelondongan yang dibawa langsung PPN berapa enggak. Jadi per item produk. Jadi bisa ada yang kena PPN atau tidak pun bisa dalam satu paket. Kita skip aja ya Bapak Ibu. Pajak dan potongan pembayaran. Apakah perbedaan penggunaan UP dan LS? Lah ini tadi kalau UP pakai PMK 58, PPh-nya semua final 0,5. Kalau LS pakai PMK 59. Jadi yang instansi pemerintah yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak itu bila melalui metode pembayaran LS. Jika melalui UP, itu yang melakukan adalah mitra instansi pengelola. Ini juga sudah diakomodir sistem untuk kode bayarnya sudah beda antara yang UP dengan LS untuk nilai nilai yang di apa Bapak Ibu, yang ditransfer ke penyedia. Ini berapa nilai potongan yang dibebankan pada penyedia setiap transaksi yang dibuat, tanda tangan 3.108 sama BSD 6.216. Kalau ada addendum, ya nambah lagi ya untuk tanda tangan surat pesanan. Materai ini 10.222. Setiap pembelian penyedia itu kena admin fee 4.000 Bapak Ibu untuk beli tanda tangan ataupun beli materai ini setiap pembelian kena admin 4.000. Tapi kalau pembeliannya banyak atau bulunya sedikit, sama adminnya 4.000. Ini biaya pembayaran MDR. Ini kalau yang bank daerah itu kebetulan kalau kita di Bank Jatim itu nilainya MDR-nya 3.000. 1.500 buat admin bank daerah, berarti 1.500 Bank Jatim. Totalnya 3.000. Biaya disbursinya kalau pakai QRIS ataupun apa Bapak Ibu, UP kode bayar juga beda ya. BPA-nya juga sesuai PMK 58 ketika UP, ketika LS juga pakai PMK 59. Nah, ini ada Bapak Ibu, bagaimana mengetahui pembayaran sudah diterima penyedia ya. Jadi status riwayat pesanan di katalog elektronik pesanan selesai. Jadi pembayaran penyedia berhasil. Jadi pembayaran berhasil itu di sini, Bapak Ibu. Itu sudah ditransfer baik UP ataupun LS itu di sini. Tapi ini transfernya masih ke mitra instansi pengelola, ke rekening penampung gitu. Nah ini kalau status di sini cuma pembayaran berhasil. Tapi kalau statusnya pesanan selesai, nah ini di statusnya ini pembayaran penyedia berhasil. Kalau pembayaran berhasil saja ini belum tentu masuk ke penyedia. Ini kan juga tanggalnya ini 21 Mei, 22 Mei ini kebetulan cepat ya. Kadang juga ada yang sampai 7 hari, seminggu itu juga kalau kita mau buat tiket ya kayaknya lama ya ditunggu aja nanti akhirnya juga akan pesanan selesai. Kita paling lama itu 10 hari pernah sampai pesanan selesai gitu. Bagaimana jika invoice LS belum terbit ya Bapak Ibu? Itu dipastikan di akun PPK sudah input nilai PPh dan pastikan akun penyedia sudah unggah faktur pajak atau pengganti faktur pajak atau alasan tidak upload faktur. Jadi kalau keduanya ini belum
sama-sama melakukan apa Bapak Ibu yang harus dilakukan input kalau dari akun BPK input nilai PPh dari penyedia unggah faktur pajak atau pengganti faktur itu nggak akan keluar invoice. Jadi kalau salah satu pihak saja itu nggak bisa keluar invoice. Jadi harus nggak usah ngulang-ngulangi bahwa itu input PPh berulang-ulang. Kalau sudah pasti sudah input disimpan ya memastikan aja di penyedianya sudah apa Bapak Ibu sudah ngupload faktur atau pengganti faktur atau alasan tidak upload faktur itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau ngerubah nilai PPh invoice-nya masih tetap gitu. Kadang kan gitu lah. Itu bisa di refresh itu sampai invoice sama dengan yang diinput dengan nilai PPh. Bagaimana jika ada kesalahan input nilai PPh ya Bapak Ibu? Jadi bendara dipastikan aja ke para bendara di, di instansi Bapak Ibu itu biasanya yang perlu dicek adalah yang di invoice untuk yang melalui metode pembayaran LS ya Bapak Ibu itu ketika nilai PPh-nya keliru itu ya juga bisa minta ditolak dari akun bendara atau bisa dari akun PPK diklik atur ulang metode bayar ini. Itu apabila ada kesalahan input nilai PPh. Karena kan kalau LS kan input secara mandiri ya. Tapi kalau UP kan sudah by system, semuanya PPh-nya 0,5. Asalkan ini belum sampai tampilkan kode bayar. Ya. Tapi kalau sudah tampilkan kode bayar, ini sudah tidak bisa. Berapa nilai transaksi sesuai kode bayar? Untuk UP, nilai kode bayar sesuai total transaksi pada surat pesanan. Untuk nilai LS, nilai transaksi pada kode bayar setelah dikurangi pajak. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di kode bayarnya, tapi kalau pembuatan SPP, SPM-nya itu ya sama, sama dalam artian apa Bapak Ibu, sama seperti di nilai nominal di surat pesanan gitu ya. Ini kode bayar ini untuk yang APBD ya, banyak kan yang untuk APBD. Kalau APBN sudah nggak pakai kode bayar ini. Mini kompetisi di versi 6 yang diakomodir apa ya Bapak Ibu? Ini untuk jasa konstruksi masih hitam. Tadi tadi masih saya coba juga masih hitam. Jadi masih ada yang untuk kategori barang, jasa dan digital. Dan juga kalau ini tadi juga belum nyoba tapi minggu kemarin itu yang non itemized juga masih hitam. Kan kalau itemized kan satu produk non itemized itu sebenarnya kalau syaratnya sudah lebih dari dua produk itu bisa pilih non itemized Bapak Ibu. Tapi kita dua sampai tiga produk itu pun non itemized-nya masih hitam belum bisa dipilih. Biasanya masih pilih itemized. Nah kalau itemized misalkan ada tiga produk ya ada kemungkinan yang menang juga ada tiga. Tapi kalau non itemized itu ya harus notal harus nawar semua otomatis kan yang menang adalah bisa satu penyedia. Apa yang harus dicek barang saat serah terima ya Pak Ibu? Pastikan fungsi barang sudah sesuai spesifikasi mutunya ya. Ya, di sini dicentangkan saya menyatakan fungsi barang sudah sesuai. Terus jumlah barang sudah sesuai spesifikasi jumlah. Ini sudah dipastikan apakah sudah sesuai. Saya menyatakan waktu pengiriman sudah sesuai spesifikasi waktu. Dan apabila ada yang ini sifatnya bersifat final final ya Pak Ibu. Jadi sudah meyakini kalau itu memang sudah sesuainya bisa dicentang. Jadi apakah bisa merubah barang atau adendum itu kalau sudah mau BST ini juga yang bisa hanya untuk perubahan dari PPN saja kalau sudah apa Pak Ibu, mau BST. Tapi kalau belum belum BST masih bisa untuk melakukan adendum terkait adendum waktu ataupun adendum jumlah gitu Bapak Ibu. Kalau mau ini nggak dianu Bapak Ibu ya ditolak dulu ya. Kalau memang belum sesuai ini ya jangan dicentangi dulu. Jadi kalau ada keterlambatan ya dikenakan denda kalau memang tidak bisa belum diadendum karena apa Bapak Ibu tidak bisa diterima lah alasan dari penyedia. Bagaimana pembelian untuk kesesuaian merek?
TKDN atau sertifikat postel lah ini Bapak Ibu. Jadi pada katalog versi 6 ini bagian yang dikurasi. Kalau di versi 5 dulu kan TKDN-nya kan bisa macam-macam gitu apa dalam artian beli komputer TKDN-nya minyak Ajiri. Nah, itu kalau di versi 6 itu sudah dia bisa tayang tapi nggak bisa dibeli. Masih dalam proses kurasi apabila TKDN-nya tidak sesuai. TKDN-nya ngawur gitu lah. Mereknya juga tidak sesuai. Yang ngandungan itu juga bisa tayang tapi nggak bisa dibeli. Cuman bisa sampai masuk keranjang lah. Nggak bisa lanjut untuk produk dibeli. Jadi apabila kurasi ditolak, maka PP tidak dapat melanjutkan proses pembelian produk. Jadi ada keterangan produk masih dalam proses kurasi. Ini bisa dilakukan pembelian ataupun sampai proses negosiasi bisa, tapi nanti sampai dengan surat pesanan itu belum belum bisa, Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita di apa Bapak Ibu, sudah di tapi ini juga yang mengkurasi juga masih manual lah. Maksudnya dari tim pengelola katalog ini juga belum belum ngeling, masih belum secara otomatis. Jadi makanya proses kurasi itu agak lama gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau mereka nggak menayangkan merek, nggak menayangkan TKDN, nggak menayangkan sertifikat postal itu memang ya bisa langsung tayang. Tapi kan kita kan mencari produk yang apa Bapak Ibu, yang kesesuaian merek TKDN-nya juga yang paling pertama kan nanti bisa masuk list di koleksi produk yang di tahapan pertama. Nah, jadi kalau tidak lulus kurasi, ya ini produk yang tidak lulus kurasi ini akan tidak bisa dilanjutkan untuk pembelian ya, Bapak Ibu. Jadi memang kalau dulu kan hari ini tayang, eh sekarang minta ditayangkan bisa langsung transaksi ya. Dalam hari ini sebetulnya kita juga diuntungkan lah dalam artian enggak apa Bapak Ibu kan kayak anomali tayang langsung beli gitu kan. Nah ini kan masih menunggu kurasi ya. Dalam artian kalau memang produk ini dikurasi ya cari aja yang produk yang sudah tayang, sudah enggak dalam proses kurasi ya. Kalau memang kebutuhan mendesak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi enggak nunggu yang harus apa yang masih proses kurasi ya, kurasi saja gitu. Nah ini bagaimana evaluasi pada mini kompetisi produk yang masih dalam proses kurasi. Nah ini pengalaman kita sendiri Bapak Ibu yang melakukan kami mendampingi melakukan mini kompetisi beli komputer nilainya sebetulnya nggak banyak cuman 70 juta 70 juta ini kurasi ini sudah sampai 2 minggu sampai 2 minggu ini belum selesai gitu loh jadi memang penyedia itu juga bisa menawar yang diminta mini kompetisi oleh PPK itu sudah dia awalnya belum tayang pun dia mau menayangkan itu masih bisa gitu lah. Nah itu kan Mohon maaf karena Pak Magan, siap mohon maaf Pak, waktunya sudah ini Pak, masuk tanya jawab Pak. Mohon disingkat lagi cepat. Pak. Ah, Iya, terima siap. kasih Pak. Iya, Pak. Ya ini karena nggak bisa nunggu-nunggu kurasi ya kita bisa melakukan kurasi mandiri ya Bapak Ibu berdasarkan dokumen penayangan produk untuk penentuan pemenangnya saja. Tapi kalau nanti pesanannya untuk belinya ya memang nunggu nunggu hasil kurasi dari produk itu yang belum tayang itu Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini e-purchasing yang masih bisa digunakan di katalog versi 5 adalah etalase obat, etalase alat kesehatan, etalase konstruksi berdasarkan usulan dari pengelola sektoral di Kementerian PU atau lembaga pemerintah daerah, etalase konsolidasi, barang atau jasa pada katalog elektronik versi 5 yang telah diterbitkan surat pesanan sebelum 20 Maret 2025. Jadi sebelum 20 Maret 2025, Bapak Ibu masih bisa apa masih tetap lanjut gitu lah. Surat pesanan itu masih tetap bisa digunakan di katalog versi 5. Apakah pelaku usaha bisa menawarkan produk sekehendaknya? Memang mitigasinya kita harus apa melengkapi dengan referensi harga juga ataupun HPS ketika di atas 100 juta, tapi referensi harga itu juga bagian dari HPS lah sebetulnya. Dan penyedia bertanggung jawab atas harga barang jasa yang tercantum pada katalog elektronik ini sudah masuk di syarat ketentuan e-purchasing.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu nambahkan lagi syarat ketentuan input asing untuk penyedia bertanggung jawab atas harga yang menjamin harga yang tercantum ini adalah harga terbaik ini sudah masuk di syarat ketentuan default dari LKPP. Dan apabila diperlukan bisa minta struktur pembentuk harga ya Bapak Ibu. Ini ada peraturan Dirjen Pajak tahun 2025 di 22 Mei 2025 yang diupdate-nya sekitar tanggal 27 Mei. Ini jadi instansi pemerintah ketika apa Bapak Ibu dengan non PKP itu bisa memungut PPN. Dan per hari ini kita kita juga sudah mencoba yang awalnya ketika terdeteksi ada PPN untuk non PKP itu tidak bisa melalui milih metode pembayaran. Hari ini tadi kita juga sudah bisa dengan non PKP ada PPN itu juga sudah bisa melakukan pembayaran. Jadi sistemnya ini dinamis Bapak Ibu. Ternyata regulasinya dikeluarkan di 22 Mei ini saat ini pun juga sistem sudah mengakomodir. Jadi sekarang baik PKP ataupun non PKP itu sudah kalau barang kena PPN itu sudah instansi pemerintah bisa mengut PPN, Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada kendala di sistem regulasi sudah satu suara. Ini untuk pembayaran di luar sistem tentunya ya mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusi. Saya kembalikan ke Pak Nasrul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fardon yang sudah menyampaikan materinya. Subhanallah, materi hari ini sangat menarik sekali. Kalau kasus itu lagi booming, lagi tren-trennya kasus ini. Cuma memang agak disayangkan ini Pak Fardon. Materi yang disampaikan ini kayaknya tidak sesuai dengan yang kami yang diupload sama di MSCC di grup MSTC nih. Jadi kami bingung mencarinya. Itu Ada Pak yang belum updatean. ya updatean belum belum mungkin kalau bisa dikirim ke di grup mungkin atau di forum ini di samping ini kita nih bisa dikirim materi yang update terbarunya biar Oh kami iya, atau peserta tidak bingung lagi nih. Baik, siap. Bapak Ibu, untuk materi ini memang seperti yang disampaikan tadi Pak Fadun tadi, memang banyak kendala-kendala permasalahan kita alami terkait dengan PPh, PPN, kemudian belanja di bawah 2 juta, metode pembayaran, itu masih banyak kendala di kami. Dan juga termasuk salah satu yang paling krusial adalah masih banyaknya akun bendahara yang belum membuat akun bendaharanya. Itu sampai sekarang ini masih kendala di daerah kami. Nah, maka itu mungkin forum diskusi ini bisa kita diskusikan juga dengan Pak Fardon apa sih solusinya. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya baik di kolom chat yang sudah tahu bertanya langsung di raise hand. Untuk sementara ini kami kebetulan yang sudah ada raise hand ini sudah ada, kami mungkin mendahulukan yang raise hand dulu baru ke kolom chat. Baik Bapak Ibu yang sudah raise hand ini Pak Saiful Ramdhani kami persilakan Pak ingin mengajukan pertanyaan Kak. Kenalkan Pak nama dan alamatnya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, izin. Saya Pak Saipul Romdoni dari BPBJ Setda Kota Pangkal Pinang bersama-sama dengan beliau Pak Nasir di samping saya juga. Izin Siap. Pak Pardon, mungkin sedikit saya menanyakan materi tentang versi 6 ini. Pertama adalah ketika pejabat pengadaan sudah melakukan proses pembelian, proses pengelikan itu dengan metode pembayarannya adalah LS. Nah, ketika SP ini sudah jadi, PPK maunya nggak mau dia LS, dia maunya bertahap. Nah, itu prosesnya seperti apa? Yang kedua, saya melihat tadi ada ubah metode pembayaran yang disampaikan oleh narasumber. Nah,
ketika misalnya gini Pak, kita sebagai PP memesennya itu 5.000, misalnya anggaplah nasi kotak, 5.000 nasi kotak. Itu pembayarannya sekaligus awalnya, itu pembayaran misalnya di akhir November. Nah, tahu-tahu di tengah jalan PPK-nya nggak mau Pak. Dia maunya misalnya Juni itu 500 kotak, misalnya Juli 500 kotak lagi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya juga, apabila Pak, seandainya di bulan Juni itu misalnya, itu belanjanya hanya misalnya 240 kotak, nggak sampai 500. Apakah itu bisa juga nanti sisanya dialihkan juga ke bulan berikutnya? Seperti itu Pak. Nah, metode pembayarannya itu tadi nanti apakah bisa dengan bertahap? Seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Saiful yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi. Memang kendala kita seperti itu, tak, Pak. Metode pembayaran sudah selesai LS, tiba-tiba di perjalanan mau berubah. Baik, silakan Pak Fadil untuk menanggapinya. Iya, ya perlu di notis dulu ya Pak, LS dan UP. Terus pengiriman bertahap atau sekaligus ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau memang di awal memang mau bertahap, pengiriman bertahap, itu memang mulai dari akun dari apa Bapak Ibu? Akun dari PP, pejabat pengadaan, dari PP. Ya, itu ya. memang kalau bertahap atau sekaligus, itu memang dari akun PP. Nah, itu kalau mau dirubah dari bertahap menjadi apa? Menjadi sekaligus atau kebalikan dari sekaligus mau jadi bertahap, itu secara sistem belum diakomodir, Pak. Jadi ada dua solusi kalau hal seperti itu. Yang pertama, diadendum sesuai volume yang mau dijadikan tadi. Misalkan dari 500 mau jadi 240. Ya, jadi cuma 240 aja dikurangi itu diadendum sampai 240 dibayar 240. Nah, sisanya pesen lagi, Pak. Jadi di luar kontrak yang tadi itu. Karena di sistemnya belum ngakomodir untuk yang apa? Untuk pembayaran untuk bertahap ataupun yang sekaligus untuk adendumnya, adendum seperti itu. Itu jadi mulai dari awal kalau mau termin atau tidak itu masih belum nih, belum cuman bisa yang diakomodir. Tapi kalau mau adendum melalui pusat bantuan memang ya dimungkinkan. Tadi kan ada yang menu adendum melalui pusat bantuan. Tapi kalau yang cara cepatnya itu lebih baik volumenya yang disesuaikan yang seperti kemauan PPK jadi 500 jadi 240 di adendum 240 sisanya nanti pesan baru Pak, pesan lagi gitu mungkin. Seperti itu. Siapa? Jadi ada dua opsi, mau adendum melalui pusat bantuan ataukah adendum dikurangi volumenya, sisanya ya pesen lagi di langsung volumenya dikurangi dari 240. Mungkin itu Pak pengalaman A- di kita. Artinya Pak tidak bisa di ini ya, eh, bayar bertahap, belum bisa bertahap ya. Iya, anu sistemnya It- belum ngakomodir Pak Nasir untuk di adendum jadi pembayaran bertahap untuk adendumnya itu loh. Jadi Iya, iya, iya. ini kalau mau anu adendum melalui pusat bantuan, jadi melalui adendum pusat bantuan kan juga lama gitu kan, nanti ya malah anu ya lebih baik Hmm. dibayar yang mau apa di adendum volumenya yang sesuai yang mau dibayar aja. Jadi misalkan dari Iya. 500 240 itu aja yang dibayar sekaligus, yang lainnya ya pesan baru. Nah, makanya di dokumen persiapan pengadaan itu kan harus betulnya harus jelas dulu ah antara PP dan Ya, PP kan harus nurut dari PPK. Kalau PPK awali minta bertahap, ya bertahap. Jadi bertahap pun itu juga pengirimannya milihnya pengiriman ke beberapa lokasi di sistemnya itu. Mengirim beberapa lokasi akan muncul pembayaran menu pembayaran bertahap. Tapi kalau Iya. pengirimannya satu lokasi itu nggak akan muncul pembayaran yang bertahap. Jadi walaupun lokasinya sama oh, ya otomatis harus milihnya itu apa Bapak Ibu harus dibuat lokasi yang namanya berbeda. Misalkan sama-sama jalan A ya tadi jalan A buat lagi alamat pengiriman jalan A. Jadi pembayaran bertahap selama ini yang
yang kita bisa tahu di sistem akan muncul ketika pengiriman dari beberapa lokasi. Kalau pengiriman cuma satu lokasi di sistem nggak akan muncul pembayaran bertahap. Tapi ini ngomongnya sekarang ya, nggak tahu kalau besok sistemnya update karena Iya, iya. sistemnya ini Oh dinamis, iya. Pak. Artinya Pak, mungkin sebagai catatan ya sedikit, Mbak, ya siapa tahu LKPP bisa mengakomodir hal seperti ini, Pak. Artinya di menu versi 6 tuh kalau bisa pembayaran bisa bertahap, gitu kan? Iya, Pak, bisa Izin bertahap, Pak. tapi di awal. Bagaimana Pak Saiful? Silakan Pak Saiful. Ya, Iya. izin Pak Moderator. Yang pertama adalah eh, apa namanya? Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh narasumber tadi adalah adendum, Pak. Itu kan langkah-langkah ABC-nya. Nah, Iya. adendum ini kapan ini dilaksanakan, Pak? Apa menunggu BASD-nya atau menunggu eh, rincian daripada barang yang akan diterima oleh PPK? Maksud saya gini, eh, SP-nya kan sekarang, Pak. Apakah sekarang kita sudah boleh melakukan adendum biarpun barangnya belum diterima seperti itu? Dari 5.000 Bis- menjadi misalnya 1.200 untuk Iya, mengurangi volume tadi. bisa, Pak. Jadi Bisa belum ya, setelah surat pesanan itu juga akan sudah muncul menu adendum, Pak. adendum. Iya. Jadi Oke, kalau belum siapa? surat pesanan enggak muncul. Oh, Kalau siapa? adendum kalau yang sudah BAST itu cuma bisa adendum PPN. Tapi kalau Oh belum ya, kalau ada sudah BAST, BAST berarti adendumnya adendum PPN, Pak ya. yang bisa hanya adendum pajak. Iya. Ya. Yang kedua, Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita bertahap dari awal, misalnya pemilihan bertahap dari awal, itu kan dengan metode itu kan itu beberapa lokasi, Pak ya, bukan satu Iya. lokasi. Berarti kalau Jadi, dengan satu lokasi ini, dengan 5.000 target tadi itu, bisa kita pembeliannya secara berulang-ulang. iya bisa, Pak. Berulang Tetap menggunakan berulang-ulang. LS juga, tidak bisa menggunakan Ada bertahap. motor? Jadi Nggak ada gini, Pak. motor. Ya, Pak. LS sama Siapa? bertahap itu dua hal yang berbeda, Pak. Biar cepet. Ya, ya. Eh, Ya, nggak kok enggak ada. Ini Khawatir dari siapa, terlambat Pak? aja. Iya. Mohon Ya, sudah saya Bapak Ibu. Ya, jadi harus dibedakan, Pak Saipul. Jadi pembayaran bertahap itu juga bisa melalui LS, bisa juga melalui UP. Dalam artian untuk metode pembayarannya gitu loh. Jadi kalau yang dimaksud di sini itu kan ada di pilihan kontrak itu sebetulnya sekaligus ya, atau termin. Nah, bertahap itu kan termin, ya, nah, ya, pilihan termin gitu lah. ya. Lah muncul menu bertahap atau termin itu yang kita pernah lakukan itu ketika pengiriman beberapa lokasi. Jadi kalau pengiriman satu lokasi itu nggak akan muncul menu yang termin atau bertahap itu. Termin. Iya, jadi yang termin gitu ya. Gampangannya Oh, kalau bedanya sekaligus sama termin. Jadi kalau di awal itu pengirimannya beberapa lokasi, walaupun lokasinya sama gitu ya Bapak Ibu ya, tapi pengirimannya milih pengiriman yang beberapa lokasi itu akan siapa? muncul sekaligus sama bertahap gitu. Kalau Siap, siap. kalau pengiriman satu lokasi nggak akan muncul yang bertahap atau terminnya itu, Pak. Jadi mulai di akun di pejabat pengadaan itu. Nah, Siapa? nanti di pejabat pengadaan itu juga akan input yang tahap pertama nilai volumenya berapa, tahap kedua volumenya berapa, tahap ketiga volumenya berapa itu diinput mulai di awal, Pak. Mulai di awal di mana? Di sebelum pesanan, mulai dimilih itu sudah dari 5.000 termin satu berapa, dua berapa itu sudah diinput di situ, Pak. Nah, itu nanti sampai surat pesanan sampai BAST-nya juga nanti di sistem akan ngomong diterima sebagian gitu. Jadi memang nggak diterima seluruhnya, terima sebagian. Nanti ada lagi BAST-nya terima sebagian. Nah, itu BAST-nya juga tanda tangan sendiri-sendiri. BAST-nya nanti sendiri-sendiri sesuai di jadwal Siapa? pengirimannya, Pak. Nggih. Semangat. Oke, Siapa? Terima kasih, Pak. baik. Pak Saiful Ya, sudah sama-sama. semoga apa yang disampaikan tadi oleh narasumber tadi bisa mengerti Pak ya. Baik kita lanjutkan sebelum Ibu Anggi. Kita ke kolom chat dulu Pak ya, sebentar Ibu Anggi ya. Tunggu sebentar Bu.
Kita ke kolom chat dulu yang sudah yang pertama adalah Pak Fahru Roji, Pak. Di kolom chat itu, Pak. Dia menanyakan apakah di e-katalog versi 6 untuk pemberian uang muka untuk dana APBD. Maksudnya apakah bisa untuk uang muka di versi 6 sudah bisa Gimana? dilaksanakan, bisa belum, Pak? Itu, Pak. Pertanyaan dari Pak Roji. Pak Fahru Roji. Silakan, Pak. Pembayaran uang muka ya, Pak. Nah, untuk dana APBD. Kalau kemarin tahun Presiden 5 kemarin kan masih bisa diperbolehkan kecuali memang dari dana DAP itu kan ada juknisnya biasanya nggak ada, Enggak. tidak dikasih. Tapi kalau APBD tergantung PPK-nya kemarin. Kalau versi 6, versi 5. Kalau versi 6 nih bagaimana Pak? Ada, Pak, di pusat bantuan. Nanti tak search-nya dulu, Pak ya. Ibu Anggi tunggu Bu Anggi ya. Iya. Mungkin yang lain dulu, Pak. Oke, belum ketemu ya? Bentar. Yang sekarang sudah diakomodir gitu, Pak, untuk baik APBN ataupun APBD. Tentunya bisa tayang. Bentar. Pusat bantuan. Yang lain dulu, Pak. Nanti PR, nanti di akhir akan saya buka linknya. Ya, baik. Bapak Ibu, kita lanjut ke Ibu Anggia nih. Ibu Anggia, waktunya Ya, kami silakan Bu, perkenalkan dari mana? ya, terima kasih Pak. Saya Angki dari BPBJ Kota Makassar. Mau tanya Pak, eh, beberapa hari yang lalu ada diskusi ini dengan teman-teman, ada PPK yang tidak bisa melakukan pembayaran, padahal pada saat belanja itu PP sudah memilih termin bertahap. Ini pengadaan jasa lainnya. Terus eh, di situ tidak ada pilihan yang seperti disampaikan Bapak tadi, ada pilihan yang apa termin berapa kali gitu, enggak ada. Jadi waktu PP belanja itu hanya pilihannya pembayaran sekaligus dengan bertahap. Tapi ketika diklik bertahap tidak ada pilihan yang apa pilihan berapa kali tahapan pembayaran gitu nggak ada. Jadi Pak, apa jawabannya Pak? sekarang itu barusan diskusi dengan teman-teman katanya di adendum gitu. Di adendum anunya berapa yang sudah terlaksana dengan sisanya berapa gitu. Ini solusinya gimana Pak ya? Iya, Bu. Sama tadi sebenarnya dengan yang Pak Saipul tanyakan. Jadi yang termin atau bertahap itu bisa dipilih ketika pemilihan lokasi apa itu, Bu? Tidak satu tidak Oh, satu lokasi, harus nah, milih beberapa lokasi dulu itu. Itu baru muncul oh, berapa tahapnya. Jadi lokasinya misalkan mau 3 kali atau 4 kali ya lokasinya 3 kali, Bu. Di sistemnya masih karena seperti ini itu. kan Jadi ini kalau lokasi, kegiatannya nggih. lokasinya sama, tapi kegiatannya rutin tiap bulan dan rencana dibayar eh, akumulasi dalam 1 bulan gitu. Solusinya gimana, Pak? Iya, kalau sudah yang sistem tadi dalam artian kan belum bisa ngakomodir dari sekaligus menjadi termin lah, Bu. Yang mungkin bisa Ya, adendum lewat pusat bantuan. Tapi kalau mau oh, dilakukan seperti itu, mungkin lama kan prosesnya adendum ya, surat mm-mm, bantuan. Atau juga bisa mm-mm, dilakukan pesanan berulang tadi, Bu. Jadi di adendum volume yang untuk 1 bulan saja. Dan mm-mm. untuk selanjutnya pesen lagi, tapi lokasinya dipastikan beberapa lokasi, Bu. Walaupun apa ya, walaupun lokasinya sama, tapi sistem itu jalannya Mm. ketika beberapa lokasi itu tambah lagi lokasi, itu baru bisa apa, Bu, untuk termin bertahapnya itu, Bu. Jadi akan muncul Mm. lokasi A dikirim berapa, lokasi B Mm. dikirim berapa, tanggal pengirimannya Mm. berapa itu. Jadi mungkin Mm. kalau sarannya yang mau 1 bulan ini dibayar,
diadendum Mm-mm. jadi volumenya dikurangi sampai 1 bulan ini aja. Untuk Ya. selanjutnya, kalau mau pemesanan yang bertermin atau bertahap tadi, beberapa lokasi itu harus lokasinya beberapa lokasi, Bu. Tambah Hmm. lokasi gitu, Bu. Oh ya, ya, ya. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Mm-mm. Ya, ya. Terima kasih, Kalau Pak. di Ya. yang profesi junior, Baik Ibu, terima kasih. nanti ada tes tanggal 14 pas Kalista Tadi semoga semoga itu bisa dimengerti Bu tes ya. online. Tapi Ya, tanggal Pak. 14 Karena pertanyaan ini pendaftarannya bersama sampai dengan tanggal Pak 14 Saiful tadi, artinya tidak bisa belum dilakukan dibuka, ini. pembayaran secara bertahap. Nah, Baik, kita lanjut ke bisa ke kolom chat Pak, Pak Pardon, Iya, Pak. bisa ke kolom chat sebentar, sebentar Pak Internet Pak ya. Kita ke kolom chat dulu karena di sini banyak pertanyaan. Sudah siap Pak ke kolom chat tadi Pak? Punya Pak Fariji sudah ketemu belum Pak? Atau kita lanjut ke Mas Ria? Ibu Itu Mas dilanjutkan Ri, dulu, Pak. ah, apakah proses mini kompetensi untuk non konstruksi sudah bisa di versi 6 Pak? Ini di Di chat, Pak. iya di Oh kolom chat iya. Pak. Ya, untuk mini kompetisi di versi 6 sudah bisa untuk barang digital nama jasa, tapi kecuali konstruksi. Itu sudah bisa, Pak. Cuman Oh secara udah bisa. sistem masih bisa itemized. Per kemarin itu saya nyoba masih itemized. Yang non itemized masih belum bisa. Masih abu-abu gitu, Pak. Jadi Iya. kalau non itemized itu sebenarnya kalau lebih dari satu produk itu sudah bisa dilakukan apa? Non itemized. Tapi secara sistem kemarin masih belum bisa. Nggak tahu kalau update hari ini itu bisa atau tidak, kita belum belum nyoba, Pak. Yang Iya. jelas mini kompetisi untuk non konstruksi sudah bisa. Oh, untuk non konstruksi Pak ya. Ya, untuk non konstruksi sudah bisa. Konstruksi. Baik Bu Mas Reha. Mas Ria mungkin kalau untuk barang bisa, tapi kalau untuk konstruksi belum bisa dilaksanakan proses mini kompetisi. Baik, lanjut Pak ke Pak Beni Pak. Untuk pekerjaan konstruksi pada saat ini apakah wajib menggunakan e-katalog atau masih ada pilihan diperbolehkan dengan metode pemilihan lain? Mungkin kayak melalui pencatatan non tender mungkin Pak. Silakan Pak. Masih bingung juga Pak Medi ini. Iya, jadi Bapak Ibu perlu digarisbawahi yang menjadi wajib itu ketika sudah tayang di katalog elektronik ya Bapak Ibu. Jadi kalau Ya, sudah selama wajib. enggak tayang di katalog elektronik ya enggak, wajibnya itu juga gugur dengan sendirinya. Oke. Jadi tapi kalau apa Bapak Ibu? Kalau kan metode itu kan bukan hanya ibu casing, itu Ya. juga ada metode pengadaan langsung, tender ataupun melalui tender cepat gitu, Pak. Hmm. Jadi kalau sudah tayang di katalog elektronik ya memang ya jadi wajib gitu. Tapi kalau konstruksi kalau pekerjaan-pekerjaan sederhana sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang standar gitu Bapak Ibu. Tapi kalau makanya yang ada di sekarang yang untuk katalog konstruksi yang ada di versi 6 itu masih di kategori yang bidang bina marga. Oh, Ikutnya benar di Pak. jasa di bidang bina marga itu sudah ada di katalog versi 6. Jadi kalau lihat di situ kalau sudah ada yang tayang yang menjadi wajib untuk penggunaan di katalog versi 6 Bapak Ibu. Artinya kalau dia sudah tertayangkan di sistem, kita wajib untuk melalui sistem Pak ya, reproducing. Iya, Kalau bisa belum juga tayang, kalau apa Bapak Ibu mau apa dalam artian apa itu Pak Nasrul? Dalam artian kalau sudah apa sudah tayang dan pekerjaannya memang ada di katalog ya bisa melalui sistem e-processing gitu loh Pak. iya, 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 paham. Paham. Oke, oke. Ini sudah ada Pak yang Pak jawaban Beni, Pak Beni yang santai-santai aja lah Pak Beni, jangan terburu-buru melalui konstruksi itu, ini jangan Pak. terburu-buru lah, pakai pengadaan langsung aja dulu. Baik, kita lanjut Pak ya, Ini ke Pak ada Hendra Pak Atma nih. Pak yang Hendra Atma ini, pertanyaan yang tadi Pak yang apa pembayaran yang gimana? sudah diakomodir itu loh. Yang Yang tadi katalog. uang muka. Oh yang Nah, muka, silakan Pak. Ya, Pak ya. Rozi tadi nanya tadi. Ya, Silakan ini Pak, kan langsung Pak.
untuk di kementerian lembaga non BLU tanpa termin Hmm, atau belanja sekaligus tanpa pengiriman ini. Jadi di sini yang bisa diakomodir. Kalau di sini uang muka tidak ada, Pak. Jadi uang muka masih belum diakomodir belum oleh sistem. diakomodir. Oke, Ya, siap. Oh ya. Baik, Pak Roji, untuk pemberian uang muka untuk dana APBD belum baik bisa. APBD maupun APBN PPN belum juga bisa. belum bisa, Pak ya. Ya, Oke, siap. Semoga Pak Roji bisa mengerti nih. Oke, Pak, kita lanjut ke yang sudah resen, Pak. Pak Hendrat Mah, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Dari mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ingrat Mas dari Trenggalek Pak Nasir. Dari Tenggalek. Wah, Iya. mantap nih. Mohon izin bertanya nih, tentang solusi terbaik bagi PPK. Di tempat kami itu ada Pak, PPK itu barang sudah diterima, tapi lupa klik diterima Pak. Jadi ingatnya ketahuannya diklik itu setelah penyedia itu mengajukan pembayaran. Ternyata kok belum belum diklik. Itu solusinya bagaimana Pak? Atau dia dedum atau gimana ya? Padahal kan sebenarnya barang sudah diterima dan itu barangnya itu makan minum Pak. Ini sudah diterima sesuai dengan jadwal dan acara sudah berlangsung. Jadi waktu penyedia mengajukan pembayaran baru ketahuan. Itu solusinya bagaimana? Terus yang kedua, apakah e-katalog versi 6 ini ada fasilitas untuk pembayaran denda keterlambatan? Ini kan pertanyaan saya ada dua, Pak Nasir, Pak Pardon. Ya, Baik, ya terima Pak. kasih, Pak. Ya. Wah, ini agak ribet, Pak, pertanyaannya, Pak. Pak Gimana? Iya. Pardon. Jadi Silakan, Pak Pardon. untuk yang pertama, Pak. Jadi Ya, kalau PPK lupa ngeklik, itu asalkan yang kan kayak gini, Pak, kayak di marketplace, kayak apa, beli di misalkan di toko oren gitu kan, itu kan yang menjustifikasi barang nyampe itu siapa dulu, Pak? Kan dari kurir lah. Ya, ya, pesanan sudah sampai gitu lah. Dalam arti itu yang perlu sebetulnya yang perlu di garis bawahi adalah pesanan tiba yang dari penyedia, Pak. Dari penyedia itu harus nggak boleh telat lah dalam artian. Tapi kalau dari PPK misalnya pesanan tibanya tanggal 15 gitu, Pak ya. ya. PPK baru konfirmasi ngeceknya tanggal 17. Itu tanggal 15-nya itu masih bisa diklik, Pak. Jadi masih bisa ke tanggal 15. Jadi yang kunci adalah pesanan tibanya dari penjual. Tapi Pesan kalau tiba beda dari kalau penjual. iya, kalau penjualnya yang telat itu memang Oh, nggak bisa apa PPK nggak bisa ngonfirm apa kalau jadi kalau barangnya misalkan dari penjualnya datangnya tanggal 20 gitu ya. iya. Seharusnya di kontraknya tanggal 19. Seharusnya di pengiriman 19 itu nggak bisa PPK ngeklik 19. Tapi kalau kalau penyedianya ngeklaim barangnya tiba tanggal 19 gitu ya. Iya. PPK baru lihat di tanggal 22. Itu milih tanggal 19 itu masih bisa, Pak. Oh, Itu. Jadi kata kuncinya di progres yang pekerjaan yang diajukan oleh penyedia. penyedia Iya. gitu. Oh, Nah, tapi kalau sudah terlanjur memang kelalaian, ya kelupaan dalam menganukan sistem, tapi kalau acara kan nggak bisa ditunda kan. Maksudnya iya, iya, acaranya sosialisasi tanggal 5, masa iya, diterima barangnya tanggal 6. Lah itu kalau di kita buat Pak, kayak berita acara manual dulu bahwa secara fakta bahwa barang itu iya, diterima tanggal 15, tapi karena ini kan juga masa apa, Pak? Masa kan di transisi. iya masa apa ya? Iya, Masih pembelajaran lah dalam iya, iya, artian kalau dulu bisa tanggal-tanggal mundur, sekarang by sistem tanggalnya nggak bisa iya, mundur ya. iya, Ada bahasanya cuman nanti apa di input sistem baru di input sistem pada tanggal
sekian, tapi secara fakta barang datang tanggal sekian ditandatangani kedua belah Oh, pihak gitu, Pak. oh, di berita acara itu dibunyikan sudah diterima hari ini, diinputkan di Sistem katalog tanggal hari ini gitu ya. Oh iya. Iya Iya. diterima tanggal karena kan acaranya kan nggak bisa acaranya kan sudah dalam artinya kan evidennya kan sudah ada Pak sudah Iya. dimakan kan Iya, cuman betul. anuan di sistem kan jadi ada berita Iya. acara secara yang manual berita acara fakta bahwa secara fakta memang diterima tanggal sekian diinput di sistem pada tanggal sekian nanti yang buat proses pembayarannya ya yang BAST yang dari sistem itu cuma data dukung kita mitigasi kita ketika ada pemeriksaan kan juga kita juga punya foto dokumentasi ya kalau itu Iya. memang barangnya diterima tanggal Iya. waktu kegiatan. Kemudian yang kedua Dan tadi apa Pak? tentang denda keterlambatan, Pak. Oh iya, denda Iya, keterlambatan belum diakomodir sistem Pak. Saya belum tahu ada sistem yang terkait belum denda ya. keterlambatan yang belum dibayar. Jadi ya dilakukan secara bentuk apa? Penyetoran secara mandiri Pak. Berarti penyedia setor I- ke anu ya, setor ke Iya ben Garuda, bagian ya keuangan gitu ya. ya Oh nggih, iya, iya. iya Pak. Iya. 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 Anu, Pak Fardon. Halo. Nggih. Saya kemarin sempat WA Pak Fardon belum dibuka. Oh iya Pak, saya ya memang enggak sebanyak Pak Muji dapat WA ya. Saya juga banyak WA itu kadang belum ke apa Pak? Ke itu yang terkait itu ya, BPJS atau apa gitu Iya, ya. iya betul, Oh betul. iya, itu sempat baca, cuman saya masih mau nyari regulasinya terus tak scroll-scroll namanya belum ke save gitu Pak. Oh iya. Ya mohon maaf Pak ya. Oke, 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 Nanti oke, tak oke, oke. Iya. Mohon insya Allah maaf ya. Pak Endrat mah. Oke, ya Pak Nasir Mohon ya. maaf. Artinya Pak Bardon kan harap malum narsum nasional kan. Jadi Iya. belum sempat membalas. Kalau WA ke saya langsung balas. Saya selalu sempat. Oh iya, tak coba gitu nah, di sini tak. Ya Pak Nasir aku. Iya, Iya. langsung saya balas Oke. dengan pantun bukan dengan jawaban. Oh, jangan pantun. Iya, Oh iya, iya. siapa Endra? Ya Nah, udah, nanti iya. tak scrollnya lagi Pak. Oh iya. Iya, terima kasih Pak Nasir, Pak Mardan. Ya, Iya. Oke, oke. baik. Terima kasih Pak Entukna. Iya, iya. Hanya guyonan. Oke. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya kami silahkan ke raise hand atau kami sambil menunggu yang raise hand kita Aku lanjut habis ke Pak. waktunya. Waktunya habis nih Pak. Nah, betul nih. Ya, Pak Sudah Nasir. 3:30. Mana Pak Muji? Panas-panas. Panas-panas beli nanas di pasar baru. Lalu ketemu Pak Manggis. Puas nggak puas? Waktunya sudah habis. Mantap. Eh, Baik Bapak Ibu, sudah ada warning, sudah ada tadi dari Pak Muji selaku Direktur MSIC bahwa waktu kita sudah lewat dari yang sudah ditentukan. Tapi sekali lagi kami mohon maaf kepada yang bertanya tadi belum ada, mungkin bisa langsung WA Di Japri grup ke Pak Prodon. ya lebih baik di grup Pak. Nanti biar sama-sama tahu. Di Siap, share. siap. Atau sekaligus jangan lupa ya Pak, materi yang terupdate biar kami bisa Loh, iya ini sudah tak sampaikan ke Pak Muji kok. Sudah di uh, iya Pak. belum mungkin belum terbaru Pak Muji belum menyampaikannya karena tidak sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi itu. Maksudnya bukan Sudah. tidak sesuai, ada tambahan-tambahannya. Iya Pak karena Baik, dinamis itu Pak. baik Bapak Ibu, kami persilakan karena mengingat waktunya sudah habis, kami persilakan ke Pak Fardon selaku narasumber untuk menyampaikan closing statementnya. Silakan Pak. Iya Bapak Ibu untuk mungkin karena sistem dan regulasi dinamis, Bapak Ibu harus sering update regulasi dan sistem. Mungkin yang saya sampaikan hari ini belum tentu besok masih tetap yang saya sampaikan seperti hari ini. Mungkin itu ya Pak Nasir. Jadi kita harus selalu update regulasi dan update di sistem untuk katalog versi 6 ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fardon. Kita lanjut ke Pak Muji. Se Muji, untuk closing statement sebagai penutup. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nasir, Pak Pardon. Betul bahwa kita harus update regulasi dan aplikasi. Ya,
regulasi termasuk peraturan pengadaan ya. Hari ini keluar SE 1 tahun 2025. Jangan lupa dibaca itu. Ya, dan mungkin akan keluar lagi peraturan lain lagi. Itu peraturan pengadaan. Berikutnya jangan lupa belajar juga peraturan keuangan daerah maupun keuangan APBN maupun perpajakannya. Dan aplikasi selalu apa? Berubah terus ya setiap hari. Iya, setiap hari update. Paling sharing lah dengan sama kita. Iya. Terima kasih Pak Pardon, Pak Nasir, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita terupdate hari ini dan mendapat solusi-solusi terbaik. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Muji. MSTC selalu di hati. Materi yang disampaikan selalu berganti. Cakep. Jumpa kembali di hari Jumat nanti dengan materi yang lebih mantap lagi. Cakep. Petik tanaman batangnya berduri, tumbuh subur di atas batu. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi wabarakatuh. kami